Halo semuanya, baiklah langsung saja kita akan mendemokan bagaimana cara kerja dari VK. Pertama-tama kita masuk ke browser. Ini salah satu contoh browser yang saya pakai adalah Google. Kemudian kita langsung saja masukin URL dari VK, yakni https://2 vk.cde/oal.com. Oke. Kemudian klik enter. Setelah itu masuk, berhasil ke halaman login. Di halaman login ini kita tentu saja membutuhkan akun untuk masuk ke halaman VK. Untuk akun ini sendiri biasanya telah diberikan oleh tim IT ataupun tim perusahaan. Selanjutnya kita coba saja masuk ke salah satu akun yang saya buat untuk testing. Pertama yang masukkan username-nya yaitu tes. Setelah itu kita masukkan passwordnya. Oke, ini untuk tampilan jika salah username ataupun password. Jadi kalau misalnya sudah benar, oke, masuk ke halaman VK. Di halaman VK ini sendiri ada 4 poin utama. Yang pertama ada consignment, ada inventory, dashboard, dan report. Di consignment ini ada 6 poin utama, yakni consignment request, consignment price update, consignment sales, item restock, item quantity limit update, dan item stock adjustment. Kemudian di inventory ini terdapat 2 menu, yakni inquiry dan maintenance. Inquiry ini sebagai informasi inventory yang ada untuk consignment vendor. Kemudian ada maintenance. Maintenance ini sendiri untuk database dari sistem VK. Kemudian ada dashboard. Dashboard ini informasi-informasi untuk halaman utama dalam sistem VK. Itu ada 2. Yang pertama ada item stock under limit dashboard dan consignment sales outstanding dashboard. Setelah itu ada report. Di report ini terdapat 2 report yang bisa kita lihat dalam sistem VK. Yang pertama itu ada consignment sales outstanding dan item stock. Oke, langsung saja kita coba salah satu menunya. Pertama itu consignment request. Consignment request ini sendiri merupakan suatu fitur yang digunakan untuk penambahan item di VK. Oke. Fungsinya consignment request ini sebenarnya sama saja dengan sistem CSR sebelumnya. Untuk demonya itu kita bisa pilih consignment request, kemudian klik tambah. Setelah itu di sini ada informasi consignment request dan record info. Setelah itu cancel info. Untuk consignment request ini sendiri informasi untuk consignment request yang akan diajukan. Kemudian ada record info. Record info ini maksudnya semua informasi baik itu berupa siapa yang menambahkan ataupun yang update data consignment request itu akan ke-record di fitur record info. Setelah itu ada fitur cancel info. Cancel info ini sendiri merupakan suatu fitur yang dibuat apabila ada suatu kondisi di mana consignment request ini sudah di-submit, maksud saya sudah di-set nih, kemudian sudah submit dan sudah di-approval. Akan tetapi ini kondisinya belum di-post, karena kalau jika di-post itu item yang di-post ataupun item yang statusnya sudah posted itu tidak bisa diubah, di-cancel ataupun dihapus dari sistem consignment request. Oke, perlu diingat dan ditekankan kembali untuk sistem VK ini tidak menyediakan fitur undo post, karena ditakutkannya jika dibukakan ataupun dibuatkan fitur undo post ini, data yang ada di consignment
ataupun semua data yang ada di VK ini akan berantakan. Oke, langsung saja kita coba untuk menu consignment request. Consignment request ini ada informasi dokumen number, company, date, approval submission, status, dan remarks. Dokumen number ini untuk informasi dokumennya, pengajuannya. Kemudian company ini user itu informasi user, maksud saya informasi user itu berasal dari vendor mana. Karena kebetulan tadi kita pakai data testing dari salah satu vendor yaitu DMN, maka nanti informasi yang muncul yaitu company DMN. Setelah itu untuk date ini informasi tanggal pembuatan dari consignment request. Oke. Setelah itu approval submission ini maksudnya data ini sudah pengajuan atau belum. Karena kita belum input dan belum mengajukan apapun, statusnya maka masih not submitted. Oke. Untuk statusnya ini sekarang ini masih entry karena memang kita belum memasukkan data apapun, statusnya belum submit dan approval, serta juga belum post data. Oke. Kemudian remarks. Untuk remarks ini ada catatan tambahan apabila ada notes yang perlu diisi oleh vendor. Ini bersifat opsional tapi alangkah baiknya untuk diisi untuk sebagai informasi kepada perusahaan agar lebih mudah membacanya. Oke. Kemudian ini ada details, kita klik saja details, new. Nah, di sini ada informasi effective date. Effective date ini maksudnya tanggal efektif dari item yang ingin ataupun yang akan kita masukkan ke dalam sistem. Jadi kita coba masukkan saja, mungkin efektifnya kita contohkan tanggal 6 November 2023 dengan part code-nya ini sendiri sesuai dengan SOP dari vendor masing-masing. Misalnya saya contohkan saja ya, 904-234. Oke. Untuk namanya ini misalnya saya buat meja kayu. Oke. Untuk alternatif code dan alternatif name ini sebenarnya bersifat opsional. Tapi alangkah baiknya untuk kita input karena mungkin someday kita perlu untuk formasi alternatif untuk pencarian barang yang kita butuhkan. Oke, alternatif code-nya misalnya kita contohkan DMN. Oke, strip 9. Ini kita kopas saja. Setelah itu alternatif name-nya meja kayu hijau. Setelah itu unit ini merupakan satuan, itu bisa kita pilih dalam bentuk pieces. Ya, kalau misalnya ini, maksud saya misalnya satuan yang ingin kita masukkan, ingin kita pilih itu tidak ada dalam daftar list, itu bisa kita tambahkan di master datanya. Ini klik saja tombol tambah, kemudian masukkan kodenya, kode untuk unit. Ini misal saya contohkan 1 pieces. Oke. Pieces. Oke, aktif. Jangan lupa klik aktif karena kalau tidak diklik ini menunya maksud saya satuan yang ditambahkan barusan tidak akan muncul ke dalam list data unit. Oke. Klik OK. Setelah itu maka akan muncul unit yang kita masukkan atau kita tambahkan barusan. Kalau misalnya karena kebetulan kita meja kayaknya lebih make sense itu untuk unitnya pieces ya. Tahu unit. Kemudian brand ini perlakuannya sama saja dengan unit. Kalau tidak ada dalam daftar listnya, kita bisa tambahkan. Oke, di sini karena kebetulan saja saya mau contohkan brandnya AC aja, dari AC. Kemudian untuk kita masukkan price dan quantity. Price dan quantity untuk unit. Jadi harga unit itu berapa yang mau kita masukkan.
Untuk price ini saya contohkan saja misalnya 1 juta. Kemudian untuk diskon, nah jika tidak ada diskon jadi dikosongkan saja. Kalau ada boleh ditulis sini. Ini diskon ini ada 2 jenis. Ya, pertama langsung diskon harga ataupun diskon persen. Kalau diskon per harga ini misalnya kita buat 10.000. Oke. Untuk diskon persen ini bisa kita masukkan misalnya nih 1% adalah 10.000. Oke, untuk kuantitinya yang ingin kita masukkan adalah 19, jumlahnya mungkin ada 25. Kuantiti minimalnya ada 10 dan kuantiti max-nya ada 50. Oke, ini kita checklist saja karena ini kebetulan informasinya ada pajak. Karena kalau tidak ada pajak ini di uncheck saja. Setelah itu kita pindah ke Remax. Kalau tidak ada catatan tambahan itu kita abaikan saja. Oke, klik oke. Kemudian pilih save. Setelah itu nomor dokumen akan muncul dan kita bisa ajukan untuk submit. Yes. Nah, langkah selanjutnya ini kita perlu menunggu approval dari tim perusahaan. Kalau sudah di approve, ini kita bisa posted untuk menambahkan ke master itemnya. Oke. Oke, untuk statusnya sekarang sudah berubah menjadi approve. Langsung saja kita post, klik yes. Oke. Setelah itu untuk data consignment request yang telah terpost bisa kita cek di menu inventory, kemudian maintenance, item. Setelah itu kita cari meja kayu dan data consignment request yang kita isi tadi sudah terinput di item. Bisa kita lihat company-nya, kodenya, barcode-nya, name, unit, brand. Oke. Alternative code, alternative name, active, harga dan kuantitinya. Oh ya, nanti ada juga keterangan price history-nya nanti akan terrecord di sini ya. Untuk menu selanjutnya itu ada consignment price update. Itu kita akan lanjut di next video. Oke, see you guys.